Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Eka Plia dengan NIM 411251. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang lembaga perwakilan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam penjelasan ini, saya akan membahas 4 hal utama, yaitu yang pertama, 1. Pengertian lembaga perwakilan. Yang kedua, perkembangan lembaga perwakilan di Indonesia. Yang ketiga, kekuasaan dan fungsi lembaga perwakilan. Dan keempat, struktur lembaga perwakilan di Indonesia. Pengertian lembaga perwakilan adalah lembaga yang mewakili rakyat dalam menjalankan fungsi pemerintah, khususnya dalam bidang legislasi atau pembuatan undang-undang. Dalam sistem demokrasi modern, lembaga ini menjadi salah satu pilar karena menjadi tempat di mana aspirasi masyarakat disalurkan dan diperjuangkan dalam proses pembuatan kebijakan negara. Di berbagai negara, lembaga perwakilan memiliki nama yang berbeda-beda, seperti parlemen, kongres, ataupun majelis. Namun pada dasarnya, semua lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu mewakili rakyat dalam pemerintahan. Selain itu, lembaga perwakilan juga merupakan simbol dari kedaulatan rakyat karena kekuasaan dalam negara pada dasarnya berasal dari rakyat. Beberapa peran penting lembaga perwakilan antara lain, yang pertama, menyerapkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang kedua, menjadi tempat rekrutmen politik untuk pemimpin negara. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pemerintah atau eksekutif. Yang keempat, mengartikulasi berbagai kepentingan masyarakat agar dapat menjadi kebijakan negara. Dengan demikian, lembaga perwakilan menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Dan ada juga perkembangan lembaga perwakilan di Indonesia. Perkembangan lembaga perwakilan tidak terlepas dari sejarah perkembangan di demokrasi di dunia. Awalnya, sistem perwakilan muncul sebagai respon terhadap sistem feodalisme yang memberikan kekuasaan penuh kepada raja atau penguasa. Dalam perkembangannya, masyarakat menuntut adanya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan negara pada masa Yunani kuno. Dikenal sistem demokrasi langsung di mana rakyat secara langsung ikut dalam pengambilan keputusan. Namun, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas negara, sistem ini tidak lagi efektif, sehingga pengembangan sistem perwakilan melalui parlemen. Salah satu contoh awal perkembangan parlemen adalah di Inggris, yang kemudian menjadi model bagi banyak negara di dunia. Di Indonesia sendiri, sistem lembaga perwakilan berkembang seiring dengan perkembangan konstitusi dan sistem pemerintahan. Setelah reformasi tahun 1998, terjadi perubahan besar dalam struktur lembaga perwakilan, terutama dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang bertujuan untuk mewakili kepentingan daerah. Indonesia sering dianggap memiliki sistem trikameral, yaitu terdiri dari yang pertama MPR, yang kedua DPR, dan yang ketiga DPD. Namun dalam praktiknya fungsi legislatif utama lebih banyak dijalankan oleh DPR bersama Presiden. Dan ada juga kekuasaan dan fungsi lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem pemerintahan. Yang pertama, ada fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah fungsi membuat undang-undang. Dalam hal ini, lembaga perwakilan membahas dan menyusun rancangan undang-undang bersama pemerintah. Melalui fungsi ini, aspirasi masyarakat dapat diterapkan atau diterjemahkan menjadi kebijakan hukum yang berlaku di negara. Yang kedua, ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang kepentingan rakyat. Untuk menjalankan fungsi ini, lembaga perwakilan memiliki beberapa hak penting, yaitu yang pertama ada hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai suatu kebijakan. Yang kedua ada hak angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah. Yang ketiga ada hak menyatakan pendapat, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan atau kejadian penting dalam pemerintahan.
Yang ketiga, fungsi anggaran. Lembaga perwakilan juga berperan dalam pembahasan dan persetujuan anggaran negara. Dengan adanya fungsi ini, penggunaan keuangan negara dapat diawasi agar digunakan secara transparan dan untuk kepentingan rakyat. Yang keempat, ada fungsi pendidikan. Politik melalui berbagai pembahasan kebijakan yang dilakukan secara terbuka. Masyarakat dapat memahami proses politik dan kebijakan negara. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Dan ada juga struktur lembaga perwakilan di Indonesia. Menurut Undang-Undang 1945, lembaga perwakilan di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR memiliki kewenangan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang Dasar 1945. Yang kedua ada melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan. Yang ketiga ada mengisi kekosongan jabatan presiden atau wakil presiden apabila terjadi keadaan tertentu. MPR juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan sistem konstitusi negara. Kedua, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR merupakan lembaga legislatif utama di Indonesia. DPR memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi legislasi, yaitu membuat undang-undang. Yang kedua, ada fungsi anggaran, yaitu membahas dan menyetujui APBN. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan Melalui fungsi ini, DPR berperan penting dalam mewakili kepentingan rakyat di tingkat nasional. Yang ketiga, ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan lembaga yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Beberapa tugas DPD antara lain yaitu mengajukan dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah. Yang ketiga, ada menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat. Dengan adanya DPD ini, diharapkan pembangunan di daerah dapat berjalan lebih adil dan merata. Keempat atau yang terakhir, ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Fungsi DPRD ini antara lain yang pertama membantu peraturan daerah bersama pemerintah daerah. Yang kedua, menyusun dan menetapkan anggaran daerah. Yang ketiga, mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Melalui DPRD ini, aspirasi masyarakat daerah dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah daerah. Baik, sebagai kesimpulan, lembaga perwakilan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Lembaga ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, ikut serta dalam pembuatan undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui lembaga ini, perwakilan seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sistem pemerintahan dapat berjalan secara lebih demokratis atau transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan demikian, keberadaan lembaga perwakilan merupakan wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi lembaga perwakilan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.